KPU Pak Didi bisa jelaskan agenda Botram hari ini dengan media apa Pak? Ya. Pertama kami sampaikan kepada teman-teman media bahwa kegiatan hari ini yang diberi tema Botram Media sebagai upaya bersilaturahim dengan teman-teman media dan dalam kerangka lebih merekatkan dan mengakrabkan bahwa tiada kegiatan yang dapat diselenggarakan oleh KPU dengan hasil yang baik dan maksimal hanya jika kecuali dengan dukungan dan peran serta media. Itu yang utama. Tentu ada beberapa hal yang menjadi sasaran. Yang pertama bahwa dinamika regulasi khususnya terkait dengan kodifikasi Undang-Undang Pemilu mengisyaratkan bahwa sungguh pun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pemilihan kepala daerah khususnya di Kota Cirebon Pilwalkot akan dilaksanakan tahun 2024, tetapi dinamika di Parlemen Senayan mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan Pilwalkot di Kota Cirebon akan lebih dipajukan ke tahun sebelum tahun 2024. Kapan waktunya ya kita tunggu sekitar pertengahan tahun 2021 kepastiannya. Tetapi sinyalemen mengarahkan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di 19 kabupaten kota, yang 3 di tahun 2022 dan yang 16 di tahun 2023 itu sudah kelihatannya 90% lebih sebagai sebuah dokumen yang sedang dibahas di berbasis AMJ. Terkait updating untuk DPT secara berkala. Tentu untuk bisa mengarah kepada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pemilu yang berhasil, salah satu indikatornya adalah terselenggaranya administrasi pemutakhiran data pemilih yang maksimal. Untuk ke arah itu, maka KPU RI telah menerbitkan surat KPU nomor 181 tahun 2020 yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tiap bulan, dimulai dari bulan Maret tahun 2020. Ini artinya bahwa KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia di dalam rangka nanti pemutakhiran data berbasis DP4 itu akan juga diimbangi oleh bank data pemilih yang sudah tersedia di rekapitulasi pemutaran data pemilih berkelanjutan. Nah itu, oleh karena itu diharapkan nanti data pemilih akan lebih memiliki tingkat akurasi yang maksimal. Kami tidak bisa mengatakan 100% memiliki kualifikasi yang paling, tetapi paling tidak mengupayakan agar bisa maksimal. Terus kemudian yang berikutnya, kita juga dengan pemerintah kota telah berupaya untuk mempersiapkan diri sedini mungkin tentang kemungkinan pemilihan wali kota berbasis AMJ. Di antaranya yaitu penuntasan penyepakatan pengalokasian anggaran pemilihan wali kota yang akan datang yang sudah dituangkan dalam bentuk peraturan daerah tentang dana cadangan pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang akan datang, dan itu sudah disetujui, sudah diperdakan, hanya nomornya belum kami dapatkan dari DPRD. Kemudian alokasi anggarannya sudah akan dimulai dari tahun anggaran 2021 di anggaran perubahan, karena untuk anggaran murninya katanya masih terfokuskan kegiatan refocusing terkait penanganan pandemi COVID. 2021 berapa Pak? Di 2021 itu dialokasikan 10 miliar. 10 ya. Ya. Nah kemudian tentu sungguh pun nanti pemilihan kepala daerah atau wali kotanya akan dipajukan, tapi di dalam Perda itu sudah ada klausur bahwa dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Perda itu dapat digunakan lebih awal jika ketetapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sebelum tahun 2024, begitu sudah ada bunyi itu. Berarti kan tahun 2021 10M, tahun berikutnya berapa? Ya tahun berikutnya 10M lagi dan sisanya baru tahun ketiga. Nah, tapi kalau misalnya pemilihan kepala daerahnya di tahun 2023, maka kita disepakati untuk dipercepat untuk
dialokasikan di tahun 2022-nya di dua sesi, baik di anggaran murni maupun di anggaran perubahan. Sisanya total berarti. Gitu kira-kira seperti itu kesepakatan yang sudah dicapai. Kemudian kita juga sedang mengupayakan berbagai kegiatan agar tadi bagaimana kegiatan pemilihan wali kota yang akan datang itu dapat dihadapi dengan meminimalisir dinamika politik. Nah, salah satunya ya tentu dukungan dari media adalah bagaimana caranya sedini mungkin kita bisa memunculkan kader-kader potensial pasangan calon. Nah, mari kita usung dari sejak sedini mungkin di awal tahun 2021 sehingga nanti di akhir tahun 2021 sudah terlihat pasangan calon. Iya, banyak pilihan. Tapi setidak-tidaknya kalau dilihat dari pengusungnya, pengusung khususnya tanda petik partai politik itu sudah terlihat untuk 3 pasangan calon sudah terlihat. Perkiraan KPU gitu. Dari pengusungnya, gitu. Tapi kalau dari realitasnya ya kita lihat saja. Ada yang gagal Gitu. Dan 2013 itu ternyata pasangan calon independen itu relatif ini ya dihadapkan kepada kendala karena apa? Salah satu syaratnya adalah menyertakan dukungan pasangan calon sebanyak 10%. Jika dulu 10% dihitung dari jumlah penduduk, sekarang 10% dihitung dari bukan 10%, 1%-nya dihitung dari jumlah DPT. Jadi kalau DPT-nya 240.000, ya berarti 1% 24.000. Oh, syaratnya 1%, Pak. 10% jadi 24.000. 24.000 ya. Berarti DPT dibuat 1%. Salah satu yang agak terdampak oleh karena refocusing, terutama di KPU RI, adalah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Nah itu. Sebab apa? Sebab KPU kabupaten kota menjadi tidak beranggaran. Gitu. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya beranggaran, sekarang tidak beranggaran lagi sehingga oleh karena itu diperlukan kreativitas dan inovasi. Caranya ya berkolaborasi dengan organisasi masyarakat. Kemarin kita berkolaborasi dengan perguruan tinggi, tapi kemarin kan kita masih secara realitas kegiatannya bisa dilaksanakan secara virtual. Ya. Jadi relatif banyak yang menerima kolaborasi itu. Tapi kalau secara offline, nah ya kami belum tahu nih. Kalau kegiatan offline yang memerlukan ruang, memerlukan kehadiran peserta, nah apakah dapat dilaksanakan tanpa dukungan finansial? Ya kami belum tahu. Jadi hanya bisa berjalan berapa persen, Pak, kegiatan kalau kemarin Pak? sebetulnya relatif dari yang didesain kalau kemarin Pak sampai 60%-an lebih. Nggak bisa berjalan? Iya, terlaksana gitu. Yang tidak terlaksana tuh kegiatan sosialisasi dengan kolaborasi SKPD terkait, terus dengan Secara fisik ya? itu yang secara fisik langsung iya. itu relatif susah karena SKPD kita kan banyak terkendala oleh karena kebijakan wali kota. Refocusing dan ini lockdown. Iya. Tidak bisa menyelenggarakan secara luring. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya kira itu.